Jadi pendapat saya kalau sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya dikasih misalnya 10 juta, 5 juta, orang sudah siap pasang golok terus bawa pentungan jaga-jaga nih. Nah, khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah dipentung jadi begal kan begitu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, ya sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Saya juga terima kasih buat Pak Menko Hukum dan HAM, Profesor Yusril, kebanggaan saya. Saya sampaikan beberapa hal yang harus menjadi dasar alasan argumentatif dari sayembara ini. Yang pertama, bahwa sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau main hakim rame-rame yang berujung pada kematian. Dengan adanya sayembara ini, maka ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan, sehingga barang yang hilangnya bisa terganti dengan nominal yang saya umumkan, sehingga main hakim sendiri sampai meninggal tidak akan terjadi. Ini justru untuk mencegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sayembara KDM bagi warga yang berhasil menangkap begal, jambret, terus maling, dan tindak kriminal lainnya di Jabar ya, yang diberi hadiah sebesar 5 sampai 50 jutaan. Itu membuat beberapa pihak berkomentar. Salah satunya Prof. Yusril Iza Mahendra yang menyarankan agar hal itu dihentikan karena berpotensi akan terjadi main hakim sendiri dari warga. Tapi KDM langsung memberikan jawaban telak untuk Prof. Yusril bahwa hal itu tidak akan terjadi karena kalau warga itu benar-benar menginginkan hadiah tersebut ya, tentu tidak akan main hakim sendiri sampai si begal itu meninggal dunia. Karena kalau itu terjadi mereka tidak akan dapat apa-apa, malah jadi kriminal nantinya. Nah, seperti apa videonya? Langsung kita lihat berikut ini. Jadi pendapat saya kalau sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya dikasih misalnya 10 juta, 5 juta, orang sudah siap pasang golok terus bawa pentungan jaga-jaga nih. Nah, khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah dipentung jadi begal kan begitu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, ya sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Undangan di gedung DPRD untuk acara saresehan. Wah, si Dodi seneng nih kalau transparansi ada dan tokoh yang kritik KDM. Jawa Barat ini luar biasa ya. Langsung nyamber ya. Banyak ormas dan tokoh-tokoh di Jawa Orang Barat. dasarnya udah nggak suka sama KDM ya, ada tokoh nasional kritik KDM. Ini bagus, tapi sayang Langsung jajaran nyamber. ketua ini kemana? Aduh, Pak Buki, Pak Ono, dan lain-lain ini kok nggak ada, saya bilang nih. Padahal kita ini corong untuk wakil rakyat. Bapak-bapak akan mewakili rakyat ya. Bahwa sekarang ini banyak rakyat yang sudah dimiskinkan oleh kebijakan gubernur. Harus bapak-bapak dengar, jangan sampai bapak-bapak seperti orang budak. Maka kami hadir di sana. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga sudah mulai nyaman dari teror begal. Saya menyampaikan terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan otokritik terhadap sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap jambret, tangkap rampok. Yang mengkhawatirkan, satu, main hakim sendiri. Dua,
lahirlah drama begal, pura-pura jadi begal padahal untuk mendapatkan sayembara. Saya juga terima kasih buat Pak Menko Hukum dan HAM, Profesor Yusril, kebanggaan saya. Saya sampaikan beberapa hal yang harus menjadi dasar alasan argumentatif dari sayembara ini. Yang pertama, bahwa sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau main hakim rame-rame yang berujung pada kematian. Karena selama ini ketika maling tertangkap cenderung dihakimi bahkan sampai meninggal. Saya banyak menangani masalah ini dan bisa dilihat dari tayangan media sosial yang saya miliki. Dari mulai meninggal karena nyuri motor, Langsung dijawab nyuri ya. ayam, nyuri domba, sampai nyuri labu. Kan? Korbannya jadi dua. Korbannya adalah malingnya dan yang menganiaya sampai meninggalnya. Karena dua-duanya harus menghadapi hukuman. Kalau malingnya meninggal ya dia menghadapi hukuman nanti di alam akhir. Dengan adanya sayembara ini, maka ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal. Karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan. Sehingga barang yang hilangnya bisa terganti dengan nominal yang saya umumkan. Sehingga main hakim sendiri sampai meninggal tidak akan terjadi. Ini justru untuk mencegah. Yang kedua, bahwa nanti ada yang pura-pura berdrama jadi begal untuk dapatkan uang. Ya tidak mungkin. Karena uang diberikan setelah pelaku pembegalan yang ditangkap atau pelaku maling yang ditangkap. Itu memang betul maling dan nanti menjadi tersangka dan ditahan. Mana mau ada orang pura-pura ingin ditahan untuk dapatin imbalan. Harus menghadapi pengadilan. Menurut saya ini tidak mungkin. Yang ketiga, ada yang ngomong lagi, selesaikan aja pengangguran. Ya betul, kita juga setiap hari berusaha menyelesaikan pengangguran, membangun investasi. Tapi ingat, pencurian, kejahatan, maling, dan sejenisnya itu tidak melulu karena menganggur. Satu, ada faktor yang disebut dengan tradisi lingkungan, yaitu kebiasaan yang turun-temurun pada sebuah lingkungan. Sehingga kita tahu, di Indonesia ini ada satu kampung atau satu desa yang itu menjadi sarangnya garong. Banyak garong lahir dari situ. Sarangnya bajing loncat. Sarangnya copet, bahkan sampai ada pelatihannya. Sarangnya maling motor. Sarangnya begal. Dan ini semua terorganisir. Jadi tidak melulu hanya persoalan pengangguran. Yang berikutnya juga ada pelaku kejahatan ini tidak semuanya orang Jawa Barat. Banyak yang bukan warga Jawa Barat, maling di sini, begal di sini, garong di sini. Tidak melulu problem Jawa Barat. Yang ketiga, maling ini juga ada yang sifatnya penyakit. Saya ini banyak nanganin yang begini-begini. Jadi kalau nggak maling, kepalanya pusing. Saya banyak nanganin dan ngobatin orang seperti ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama bangun psikologi yang kuat. Kita lawan berbagai kasus kejahatan di Jawa Barat, kita lawan begal, jangan pernah ada takut. Pertama, dari sisi material, taktis seluruh aparat sudah siaga, patroli terus berlanjut. Yang kedua, dari sisi psikologi harus ada rasa berani, tidak membuat rasa takut. Jangan begal yang menjadi berkuasa dan kemudian membuat rasa takut pikiran kita. Justru kita harus membuat begal takut sama kita. Terima kasih ya, salam untuk semuanya. Terus berikan kritik untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat dan kami menerimanya dengan sepenuh hati. Asalna aing males ngebahas masalah ieu. Tapi lila-lila loba jelema anu berstatement jika kieu. Dongo. Di loba netizen anu berargumen bahwa katanya Bandung darurat begal itu karena darurat ekonomi, darurat lapar. Stop eta sungut dijaga. Lamun maraneh boga argumen jika kitu berarti maraneh geus ngahina orang miskin anu jujur. Logika dipake. Lamun miskin tiba-tiba jadi begal, lapar jadi begal. Kuduna pemulung sampahnya anu unggal poe bergelut jeung bau busuk. Manehna anu kudu jadi ketua begal. Atawa aki-aki anu umurna geus 70 tahun kudu masih kena narik beca kapanasan kahujanan, manehna anu kudu jadi begal paling brutal. Tapi faktana henteu kan? Justru maranehna anu hirupna susah, anu ajang dahar engke oge kudu neangan heula ayeuna. Tapi maranehna anu paling boga harga diri, paling bisa jaga diri. Naha cenah. Entaran jelema anu miskin eta boga hal anu begal teu gableg. Anu disebut ifah.
Mana jelema bisa ngajaga kehormatan anak sorangan, jeung cadu barang hakan tina hasil ngarampas hak batur. Komo nepi ka ngancam keselamatan orang lain. Komo nepi ngaleungitkeun nyawa batur mah. Begal mah lain karena eueuh kejo di imah. Begal lain karena eueuh jang jajan budak. Begal lain karena kemiskinan saking kulaparan nepi ka empes-empesan rek bodar. Tapi begal mah hayang segala instan, tolol. Contohnya hayang HP alus tapi mung gawe, yang gableg motor tapi mung nabung. Eta manusia ngarasa lamun gawe 12 jam dibere 100.000, lila. Rudet. Tapi mepet orang 2 menit bisa boga HP harga jutaan. Pakali deui eta lain darurat ekonomi tapi darurat akhlak. Dongo. Ngaku Islam tapi kelakuan Islam. Padahal di surat Al-Baqarah ayat 188 oge dijelaskeun. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Anu arti singkatna jiga kieu. Jangan makan harta sesama dengan cara yang batil alias ngabegal bangsat jiga sia. Rasulullah SAW wae muji jelema miskin anu boga sifat ifah, bisa ngajaga diri, bisa ngajaga kehormatan. Jan hirup susah, loba kebutuhan. Ejang dihukum negara ge geus jelas sia teh. Pasal 36 KUHP. Amun babadog bari ngalakukeun kekerasan teh, ancamanana salapan nepi ka 15 tahun penjara. Komo lamun sia ngaleungitkeun nyawa batur bisa saumur hirup tah. Jadi saria jangan membungkus kejahatan dengan kalimat terpaksa. Jadi sakareli deui ka saria anu ngabela nyebutkeun begal karena kemiskinan, karena ekonomi saria geus ngahina jelema miskin anu jujur. Loba anu miskin anu berhati mulia. Tapi lamun saria keur miskin atau memang teu gablek duit kal katuluy ngabegal, berarti sia milih jalan hina. Jeung keur kasia anu kamari ku aing dijelaskeun soal undang-undang jeung hukum agamana. Masalah begal ku sia nyebutkeun kalakah alah koruptor kumaha. Ku aing dijelaskeun koruptor sarua haramna. Lamun di Islam mah koruptor teh gulul, pengkhianat, ancamanna sarua neraka. Bedana ari begalnya malingna make cerulit, ari koruptor malingna make pulpen. Aing keur ngabahas begal malah sia nunjuk koruptor. Intina sia mah nya tetep ngabelaan begal leutik dibandingkeun jeung begal gede. Aing rek nanya, ibaratna tetangga sia maling sapi terus sia menang maling domba gitu, rungsep. Maka saya sayembarakan satu saja, barang siapa yang bisa mengungkap korupsi kasus PJU yang dihentikan oleh Kejati, saya kasih 1 miliar. Bener. Aing hayang ngeluhan tapi nu ngomongna Dodi. Dod, daripada duit 1 miliar najang batur, mending pesakan we ku sorangan. Buktikeun ku sorangan, ungkap ku sorangan. Lamun misalkan maneh bisa mengungkap kasus dugaan korupsi PJU, aing angkat jempolna oge lain 2 ya, lain 2, 4 Jempol 4 ya. Sia kan ngaku aktivis ya. Lamun misalkan ngomong kan selalu ahiji, sok atuh buktikeun. Perasaan omongan sia eueuh nu terbukti hiji pun gitunya. Abring-abringan kamari ka KPK. Jeung si Cecep jeung wah sarombongan gitu. Eueuh tindak lanjutna. Ahiji cenah KDM jual dedet sapi cenah ka BJB. Eueuh ieu teh buktina. Ya Allah, ayeuna nyeun sayembara 1 miliar yang mengungkap kasus dugaan korupsi PJU, ungkap ku sorangan Dod. Nah duit 1 miliarna cekelan we, cigana Dodi anu leuwih ngabutuhkeun. Aing watir ningalina euy. Hampura ieu teh aing hayang percayanya. Tapi nu ngomongna Dodi Permana. Sia tadi nama rek nurutan KDM gitu. Ari KDM mah geus terbukti. Sayembara gitunya 50 juta, kamari oge 250 juta. Duitna aya, mere 1 miliar jang Persib oge aya duitna. Kalau si Dodi mah belum tahu ya. Kamari dahar jeung rokok oge dibere ku Polda Jawa Barat. Ini atoh. Jangankan duit 1 miliar. Aduh, hampura ieu mah. Nya lain teu percaya. Tapi balik deui nu ngomongna Dodi Permana. Ya, daripada nitah ka batur mending we ka anggota maneh. Ka grup-grup Bandar Orai. Nah, aya si Barnas, aya si Denden, aya si Sade atau teh si Cecep gitu. Si Acep, Udin. Sok ngararumpul lain unggal peuting kokomalan. Tah mending bewarakeun di komal. Sok jang anu aya di dieu gitunya anu keur komal ayeuna lamun misalkan bisa mengungkap kasus dugaan korupsi PJU ku aing dibere 1 miliar gitu atuh daripada ka batur mending ka anggota sorangan. Ya juga ya.
Nah, gimana nih teman-teman tanggapan kalian terkait KDM nih yang sekali jawab langsung menskakmat orang-orang seperti Nah, itu tadi ya teman-teman, KDM yang dengan tegas menjawab himbauan dari Prof. Yusril Iza Mahendra. Takutnya akan ada aksi main hakim sendiri. Lalu juga sekaligus menjawab ocehan-ocehan dari Dodi Permana dan konco-konconya terkait dengan sayembara yang dilakukan KDM ini. Kira-kira gimana nih tanggapan kalian? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.